Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, the one and only Mang Dewa. Sekali-sekali Amang bahas film yang terkini. Judulnya Shang-Chi The Legends of Ten Rings. Baru saja dirilis pada September 2021 dengan genre action fiction. Menceritakan legenda pendekar tinju besi yang mempunyai 10 ring sakti hingga membuatnya memiliki kekuatan super dan hidup abadi. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita gasken. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka. Legenda 10 ring telah diceritakan selama ribuan tahun. Setiap generasi ceritanya berkembang. Tapi di pusatnya selalu ada satu orang. Ada yang bilang dia menemukan ring itu di kawah atau mencurinya dari kuburan. 10 ring itu memberinya kekuatan dewa dan juga kehidupan abadi. Selama berabad-abad pasukan 10 ring menyebar ke seluruh sudut dunia. Dia mengejar uang dan kekuasaan selama ribuan tahun hingga akhirnya pada tahun 1996 dia membuka sebuah lembaran kuno dan di situ tertulis tentang legenda Naga Talo dan sebuah desa tersembunyi yang dihuni oleh makhluk mitos dan sihir kuno. Kemudian Su Wenwu pun memutuskan untuk mencari desa yang tersembunyi tersebut. Su Wenwu bersama timnya menjelajahi hutan yang menurut lembaran kuno adalah tempat di mana desa tersembunyi itu berada. Tetapi ajaibnya hutannya bergerak coy. Sehingga membuat mobil kehilangan arah dan terjatuh ke jurang. Tetapi Su Wenwu berhasil keluar dan selamat. Su Wenwu pun memasuki hutan tersebut seorang diri. Lalu bertemu dengan seorang wanita. Kemudian Su Wenwu bertanya di mana pintu masuk menuju desa Talo. Tetapi wanita tadi menyuruh Su Wenwu untuk pergi. Su Wenwu yang ngeyel kemudian menyerang wanita tersebut sehingga mereka pun berdansa. Su Wenwu yang selama ribuan tahun tak terkalahkan kini malah dikalahkan oleh seorang wanita. Dan dari pertemuan itu membuat mereka saling jatuh cinta hingga akhirnya menikah. Dan inilah Shang-Chi kecil, buah dari pernikahan Su Wenwu dan Lei Kou. Mereka pun hidup bahagia sebagai orang normal. Dengan menikahi Su Wenwu, Lei Kou harus meninggalkan kekuatannya di Talo. Dan Su Wenwu juga melepaskan 10 ring miliknya. Kemudian Lei Kou memberikan Shang-Chi sebuah kalung batu akik. Dari tahun 1996 kita berpindah ke masa sekarang di mana Shang-Chi sudah gede dan bekerja sebagai parkir valet bersama sahabatnya bernama Katie. Shang-Chi juga mengubah namanya menjadi Shaun, bukan Shaun the Sheep. Anything happens to this thing, we're gonna be jobless and in debt for the rest of our lives. Keesokan harinya Shang-Chi menjemput Katie untuk berangkat bekerja. Mereka pun menaiki sebuah bis. Di dalam bis tersebut Shang-Chi dihampiri oleh seorang preman yang tak dikenalnya. Kemudian preman itu meminta Shang-Chi untuk menyerahkan kalung batu akik miliknya. Preman tadi ternyata tidak sendiri. Dia bersama kelompoknya pun mencoba merebut kalung milik Shang-Chi. Katie yang terlihat panik dan marah melihat sahabatnya diintimidasi pun mengeluarkan bacotnya. Preman yang malas dengar bacotannya Katie pun kemudian mendorong kepala Katie sehingga terjeduk ke jendela bis. Melihat hal tersebut, Shaun pun menjadi marah lalu mengeluarkan jurus tinju besi. Kemudian, Shaun dan 3 preman yang mengeroyoknya bergelut di dalam bis tersebut. Boy Clev coming at you live on the bus. Shang-Chi berhasil membuat 3 preman tadi terkapar. Lalu berdirilah pendekar tangan satu. Tetapi tangannya yang buntung bisa mengeluarkan golok. Tanpa AIU, pendekar tangan satu langsung serang Shang-Chi. Dan akibat tebasan goloknya membuat rem bis menjadi bolong. Bolong-blong. Supir bis yang udah tua tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri setelah kejeduk setir. Katie pun mengambil alih kemudi. Shang-Chi kemudian berusaha menahan para preman tadi berada di bagian belakang bis dan menyuruh penumpang lain untuk berpindah ke bagian depan. Begitu terdapat tikungan, Katie pun membelokkan bis tersebut sehingga membuat bis terbagi menjadi 2 bagian. Dan bagian belakang bis tersebut terguling dan hancur. Sedangkan bagian depan bis berhasil berhenti dan selamat.
Tetapi begitu bis berhenti, Shang-Chi baru menyadari kalau kalungnya telah hilang, dan pendekar tangan satu berhasil mendapatkan kalung tersebut. Kemudian, Shang-Chi memutuskan untuk pergi ke Macau menemui saudara perempuannya, karena Shang-Chi yakin bahwa preman tadi juga akan mengejar saudarinya. Katie yang perlu penjelasan karena tiba-tiba sahabatnya bisa menjadi ahli kungfu pun memutuskan untuk ikut pergi ke Macau. Kemudian Shang-Chi menceritakan kepada Katie tentang masa kecilnya, yang mana ketika ibunya telah meninggal, ayahnya pun mulai melatih Shang-Chi. Dan Shang-Chi ternyata memiliki seorang saudara perempuan, yang juga berlatih bela diri secara diam-diam. Lalu saat Shang-Chi berusia 14 tahun untuk pertama kalinya, ayahnya mengirim Shang-Chi untuk tugas pertama menjadi seorang assassin. Tetapi sayangnya Shang-Chi gagal dalam tugas pertamanya, dan karena terlalu takut menemui ayahnya setelah kegagalan itu, Shang-Chi pun memutuskan untuk kabur dan menetap di Amerika. Begitu tiba di Macau, Shang-Chi pun langsung menuju alamat yang tertera pada kartu pos yang pernah dia terima dari adiknya, dan alamat tersebut mengantarkan mereka ke sebuah gedung yang masih dalam tahap renovasi. Memasuki gedung itu, mereka diantar oleh seseorang untuk naik ke puncak gedung. Dan di saat itu, Shang-Chi diminta untuk tanda tangan agar bisa memasuki gedung tersebut. Dan begitu mereka sampai di puncak gedung, mereka disambut oleh John yang sambil memperlihatkan video Shang-Chi ketika bergelut di bis yang ternyata sudah tersebar di dunia maya. Welcome to the Golden Daggers Club. Placing bets as we speak. This is gonna take your brand. Bukannya menemukan adik perempuannya, ternyata tempat tersebut adalah arena pertarungan gelap. Dan Shang-Chi akan dijadikan petarung main event berikutnya. Shang-Chi tak bisa menghindar dari pertarungan itu karena dia sudah tanda tangan di lift tadi. Dan itu adalah tanda tangan kontrak untuk petarung. Dan juga John berjanji akan membantu Shang-Chi mencari orang yang ingin ditemuinya apabila Shang-Chi mau bertarung. Pertarungan pun dimulai, dan ternyata petarung yang akan dilawan Shang-Chi tak lain dan tak bukan adalah adiknya sendiri, yaitu Su Xialing. Sebelum pertarungan berakhir dengan kekalahan Shang-Chi, Xialing teringat saat Shang-Chi berjanji akan kembali setelah menyelesaikan misi pertamanya. Tetapi kenyataannya Shang-Chi tak pernah kembali lagi. Setelahnya Shang-Chi dan Katie pun dibawa ke sebuah ruangan, dan ternyata Xialing lah bos dari tempat tersebut. Di ruangan itu, Shang-Chi mencoba memperingatkan adiknya bahwa para penjahat yang mengejar Shang-Chi di Amerika juga akan mengejar Xialing. Karena Xialing juga memiliki kalung batu akik seperti yang dimiliki oleh Shang-Chi. Namun Xialing masih marah kepada Shang-Chi yang telah meninggalkannya, dan saat itu pula gedung itu diserang oleh para penjahat yang telah disebutkan oleh Shang-Chi. Dan ternyata mereka itu adalah pasukan 10 ring yang dipimpin oleh ayah mereka sendiri. Saat semua orang berusaha kabur, Xialing bersama John pergi meninggalkan gedung itu menggunakan pintu rahasia, dan membiarkan Shang-Chi dan Katie terperangkap di gedung tersebut. Kemudian Shang-Chi pun memecahkan kaca gedung tersebut mencoba kabur melalui bambu yang digunakan untuk renovasi bangunan. Shang-Chi menyuruh Katie untuk pergi ke ujung bangunan dan di sana terdapat lift untuk turun, sedangkan Shang-Chi mencoba menahan pasukan 10 ring yang mencoba menangkap mereka. Namun salah satu dari pasukan itu berhasil mengejar Katie, sehingga membuat Katie bergelantungan di sebuah bambu yang akan jatuh. Shang-Chi yang melihat hal tersebut langsung mengejar Katie dan berhasil menyelamatkan Katie di saat yang tepat. Tetapi tiba-tiba seorang pasukan menyetrum Shang-Chi sehingga membuat Katie terlepas dari genggamannya. Memang manusia super hoki, si Katie lagi-lagi selamat setelah Xialing ternyata kembali datang untuk menolong mereka. Tetapi setelahnya datanglah seorang ninja yang berhasil merebut kalung batu akik milik Xialing. Tanpa pikir panjang, Shang-Chi pun mengejar ninja tersebut. Shang-Chi berhasil menghalangi ninja tersebut untuk kabur, kemudian Shang-Chi dan ninja itu pun bergelut. Saat Shang-Chi berhasil mengalahkan ninja itu dan akan membunuhnya, saat itu pula datang ayah Shang-Chi yang kemudian menghentikan pergelutan itu.
Itulah pertemuan pertama Shang-Chi dengan ayahnya setelah 6 tahun menghilang. Kini ayahnya membawa mereka semua ke kerajaannya. My son is home. Di dalam sebuah kamar, Xialing menceritakan kepada Katie bahwa dia juga kabur dari kastil ayahnya saat berusia 16 tahun, setelah menyadari kalau Shang-Chi tidak akan kembali. Saat malam hari, mereka pun makan malam bersama. Di sana, Su Wenwu menceritakan bagaimana ibu Shang-Chi berhasil mengubahnya dan membuatnya melepaskan 10 ring. For those years, I finally found something worth. Kemudian Su Wenwu membawa mereka ke ruang kerjanya dan mengatakan kalau arwah ibu mereka berbisik meminta untuk diselamatkan. Dan ibu mereka terperangkap di dalam desa Talo. Su Wenwu pun berencana untuk menemukan desa Talo dan menghidupkan kembali istrinya. Shang-Chi tak begitu saja percaya dengan ayahnya yang halu. Namun kemudian Su Wenwu membawa mereka ke sebuah altar. Dan di situ terdapat sebuah patung naga. Di patung naga itu Su Wenwu memasangkan 2 buah kalung milik Shang-Chi dan Xiangling. Dan tak lama setelahnya altar tersebut menyemburkan air yang membentuk miniatur hutan dan menunjukkan jalan menuju desa Talo. Kemudian di hadapan seluruh pasukannya, Su Wenwu mengatakan bahwa dalam 3 hari ke depan, gerbang menuju desa Talo akan terbuka. Dan mereka semua akan ke sana untuk menyelamatkan istri Su Wenwu. Bahkan, Su Wenwu bersedia membakar seluruh desa Talo jika ada yang berusaha menghalanginya menyelamatkan Lei Kou. Shang-Chi dan Xialing tidak setuju dengan rencana ayahnya, sehingga membuat mereka harus dikurung di penjara bawah tanah. Ketika dalam penjara bawah tanah, mereka bertemu dengan Trevor yang sudah lama mendekam di penjara tersebut. Saat mereka menanyai Trevor tentang bagaimana dia bisa berada di penjara itu, tiba-tiba keluarlah makhluk mitos bernama Morris. Dan uniknya, Trevor bisa berkomunikasi dengan Morris. Saat itu juga Trevor mengatakan kalau Morris meminta agar dibawa pulang ke desa Talo dengan diantar oleh Shang-Chi. Dan Trevor juga mengatakan kalau Morris bisa memandu mereka melewati hutan labirin agar bisa menemukan desa Talo. Saat percakapan masih berlangsung, Xialing yang tak terlihat dari tadi tiba-tiba muncul dari balik dinding dan berhasil menemukan jalan keluar dari penjara tersebut. Jalan keluar yang ditemukan oleh Xialing tepat menuju garasi. Lalu mereka pun mengambil sebuah mobil untuk kabur dari kastil itu. Namun sayang mereka ketahuan oleh pendekar tangan satu, hingga mereka pun dikejar-kejar oleh pasukan 10 ring. Tetapi akhirnya mereka berhasil kabur dari kastil tersebut. What's happening back there? Tibalah mereka di hutan labirin dan Morris memandu mereka agar bisa melewati hutan itu dan menemukan pintu masuk ke desa Talo. Katie, go, go, go! Watch your back! Mereka pun berhasil memasuki dimensi desa Talo, dan di sana memang terdapat makhluk-makhluk mitos seperti Phoenix, Nine-Tailed Fox, kerabat-kerabatnya Morris, dan lain-lain. Kedatangan mereka dihadang oleh para satria Talo dan menyuruh mereka untuk pergi dari tempat itu. Namun kemudian muncullah seorang perempuan bernama Jiang Nan yang merupakan pemimpin di desa tersebut. Dan ternyata dia adalah mboknya Shang-Chi dan Xialing. Jiang Nan adalah saudari perempuan dari ibu mereka. Jiang Nan pun membawa mereka ke tepian desa yang mana terdapat sebuah danau. Dan di bagian seberang danau itu terdapat tebing dan sebuah gerbang. Nan menceritakan bahwa di balik gerbang itu terkurung seekor makhluk yang sangat jahat. Dan tugas penduduk Talo untuk menjaga gerbang itu tetap tertutup. Dan saat itu juga Shang-Chi mengatakan kalau ayahnya akan datang ke Talo dan mencoba untuk membuka gerbang tersebut. Karena ayahnya halu dan mengira kalau istrinya lah yang terkurung di balik gerbang tersebut. Para satria Talo pun membuat persenjataan yang bercampur sisik naga untuk menghadapi pasukan 10 ring. Kemudian mereka pun berlatih sebelum hari datangnya Su Wenwu. Xialing berlatih dengan pisau lempar pemberian Mbok Nan. Bahkan Katie juga ikut berlatih memanah. Dan Shang-Chi berlatih bersama Mbok Nan agar bisa menguasai jurus yang dipakai ibunya saat mengalahkan Su Wenwu. Malam terakhir sebelum pertempuran, Shang-Chi teringat bagaimana ibunya meninggoy. Yang mana saat itu rumah mereka didatangi para gangster yang pernah dihancurkan oleh Su Wenwu.
Dan ketika itu Su Wenwu tidak ada di rumah. Kemudian saat Su Wenwu kembali, dia begitu hancur melihat istrinya telah tewas diserang gangster, hingga membuatnya kembali memakai 10 ring yang telah lama dilepasnya. Kemudian mendatangi tempat nongkrongnya para gangster itu bersama Shang-Chi untuk memastikan para pelakunya. 李老板呢？ 我不知道。 Dan di pagi itu datanglah Su Wenwu bersama pasukannya untuk membuka gerbang kegelapan. Dan Satria Talo telah bersiap menghadangnya, hingga pertempuran pun tak terelakkan. 跟我讲话礼貌点。我吃了盐冰。 Saat pertempuran tengah berlangsung, dengan santainya Su Wenwu berjalan ke tepi danau untuk menuju gerbang kegelapan. Dan Shang-Chi yang melihat hal itu pun segera mengejar Su Wenwu. Lalu terjadilah perkelahian bapak dan anak. Tolong buat yang nonton jangan ditiru, karena nggak boleh ya lawan orang tua. Su Wenwu dengan mudah mengalahkan Shang-Chi dan membuat Shang-Chi terlempar ke tengah danau lalu tenggelam tak sadarkan diri. Kemudian Su Wenwu pun menyeberangi danau itu dan berhasil tiba di sisi tebing untuk segera membuka gerbang kegelapan dengan kekuatan 10 ring. Akibat pukulan dari Su Wenwu membuat gerbang menjadi agak longgar dan membuat makhluk kecil bernama Soul Eater keluar dari balik gerbang tersebut. Dan itu baru kroco-kroconya. Dan makhluk Soul Eater ini tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa, hanya bisa dikalahkan dengan senjata yang bercampur dengan sisik naga. Melihat ada bahaya yang lebih besar, pasukan 10 ring dan Satria Talo pun memutuskan bekerja sama untuk mengalahkan Soul Eater. Su Wenwu tidak menyadari kalau Soul Eater terus keluar akibat pukulannya. Dia hanya terfokus pada suara yang terus berbisik di kepalanya untuk menyelamatkan sesuatu di balik gerbang tersebut. Dan semua orang kini berkumpul di tepi danau untuk menghadang Soul Eater yang terus keluar dari balik gerbang. Shang-Chi yang tadi terlempar ke dasar danau malah bertemu dengan Naga Talo. Lalu bersama dengan Naga Talo, Shang-Chi keluar dari dasar danau dan ikut dalam pertempuran. Dan Amang ingatkan ini Naga Talo, bukan Naga Bear Brand. Shang-Chi kemudian menuju sisi tebing untuk sekali lagi mencoba menghentikan ayahnya. Kalau tadi Shang-Chi mungkin kelupaan memakai jurus yang sudah diajarkan oleh Mbok Nan. Tapi kali ini dia memakai jurus itu dan berhasil mengalahkan ayahnya. Bahkan Shang-Chi bisa mengendalikan 10 ring. Di saat Shang-Chi mencoba menyadarkan ayahnya yang halunya kebangetan, saat itu pula gerbang kegelapan hancur dan keluarlah Chimera, dedengkotnya Soul Eater. Chimera itu lalu menangkap Su Wenwu dan menyedot jiwanya. Di saat-saat terakhirnya, Su Wenwu melepaskan 10 ring dan memberikan 10 ring itu kepada Shang-Chi. Setelah Su Wenwu meninggoy, Chimera pun mencoba menghajar Shang-Chi. Namun di saat bersamaan, Naga Talo yang ditunggangi oleh Xialing menyerang Chimera tersebut. Ini kok jadi kayak How to Train Your Dragon ya? Shang-Chi kemudian ikut naik ke atas Naga Talo untuk mengejar Chimera yang menuju desa. Namun Chimera menjadi terlalu kuat karena kroco-kroconya banyak ngasih makan. Bahkan saking kuatnya Chimera itu juga mau nyedot jiwanya Naga Talo. Dan kalau sampai nyedot jiwanya Naga Talo, udah nggak kebendung lagi itu Chimera. Shang-Chi tidak bisa menolong Naga Talo karena juga sibuk nolongin adiknya yang dijerat buntut Chimera. Dan saat itulah pahlawan sesungguhnya menembakkan anak panah dan tepat mengenai tenggorokan Chimera, sehingga membuat Chimera tersedak dan gagal menyedot jiwa Naga Talo. Setelahnya Shang-Chi pun melontarkan 10 ring ke dalam mulut Chimera, sehingga 10 ring masuk ke dalam perut Chimera. Dan dengan kekuatan 10 ring, Chimera itu pun hancur berkeping-keping. Shang-Chi dan Katie kini sudah kembali ke Amerika. Lalu di sebuah kafe, Katie dan Shang-Chi menceritakan kejadian di desa Talo kepada sahabat mereka. Dan tentu saja sang sahabat tidak dapat mempercayai cerita itu. Namun tepat di belakang mereka muncullah Wong. Bukan Wong Gelo, juga bukan Wong Edan, tapi Wong Sakti dari film Doctor Strange. Dan kemudian Wong mengajak Shang-Chi dan Katie untuk mengikutinya masuk ke dalam portal. Di kediaman Wong ternyata sudah ada anggota Marvel lain, dan mereka mencoba mengamati dan mempelajari 10 ring.
Dan di akhir film kita melihat Xialing yang kembali ke kastil dan membangun kembali kerajaan ayahnya dan pasukan 10 ring. Dan kemudian tamat. Itulah tadi alur cerita dari film Shang-Chi The Legends of Ten Rings. Sebelum berpisah jangan lupa tekan tombol merah, nyalakan lonceng, kasih like dan taruh komentar kalian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.